Hola Pak Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bro ya. Kita bertemu kembali Pak Bro di awan ayam Pak Bro. Cuacanya cukup segar Pak Bro. Panas-panas, lumayan cukup terik Pak Bro ya. Tapi karena ada anginnya cukup kencang, jadi agak lumayan cukup sejuk Pak Bro ya. Wih, udah bertelur Pak Bro. Tuh ayam rawang kita Pak Bro ya, udah bertelur Pak Bro. Nah, di video kali ini saya tuh akan berbagi mungkin ide usaha yang cocok buat Pak Bro lakukan di rumah Pak Bro ya. Istilahnya itu adalah investasi jangka panjang Bro. Kok bisa gitu Bang? Oke Pak Bro, kita bahas yang saya bilang tadi adalah investasi ataupun peluang usaha yang bisa Pak Bro jadikan sebagai usaha jangka panjang Pak Bro. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama Pak Bro itu harus punya ayam siapan seperti ini Pak Bro. Ini seperti ini, 5 betina ataupun 6 betina kita sandingkan dengan 1 jantan Pak Bro. Ini adalah contoh usaha sampingan yang boleh dibilang itu adalah usaha jangka panjang ataupun investasi jangka panjang apabila Pak Bro itu mau berusaha cukup dari belakang rumah Pak Bro. Seperti ini. Dari 5 ayam betina seperti ini ataupun 6 betina seperti ini, Pak Bro kembangkan lagi. Caranya dengan gimana Bang? Carilah mesin penetas yang cukup untuk menampung telur dengan 6 betina seperti ini Pak Bro. Kapasitasnya berapa sih Bang? 100 telur pun sudah cukup Pak Bro. Karena 6 betina ini atau 5 betina seperti ini biasanya itu per hari kita mendapatkan 3 sampai dengan 4 butir telur Pak Bro ya. Tergantung induk-induknya Pak Bro. Paling sedikit itu biasanya di 2 telur lah Pak Bro per harinya. Pak Bro tinggal kumpulkan selama seminggu, taruh lagi mesin letak, terus lakukan itu selama seminggu terus Pak Bro ya. Artinya estafet lah Pak Bro. Dari mereka seperti ini, nanti Pak Bro kembangkan, Pak Bro bisa kembang biakan lagi anak-anaknya itu. Nanti Pak Bro bisa mendapatkan hasil yang cukup lumayan banyak Pak Bro ya. Jadi pelihara ayam, jangan dipikir tentang kerugian terus Pak Bro. Apapun usahanya, kalau kita itu berpikir rugi terus, hasil peternakan kita itu ataupun usaha apapun yang kita lakukan, pasti nanti bakal mengalami hal yang namanya itu kerugian Pak Bro. Saya tuh nggak selalu memikirkan itu Pak Bro ya. Jadi selama saya beternak, yang saya pikirkan itu adalah bagaimana caranya agar peternakan saya ini itu berkembang dengan cara yang saya lakukan Pak Bro. Ini seperti ini. Kalau mau mulai, usahakanlah box seperti ini harus ada Pak Bro ya. Ini box buat penampungan di UC Pak Bro. Ini seperti ini. Nah seperti ini. Ini udah dipesan Pak Bro ya. Ada sekitar 18 ekor. Sudah dipesan sama tuan barunya. Nanti kita antar Pak Bro ya. Ataupun mereka ke sinilah nanti kita konsultasi gimana bagusnya Pak Bro ya. Ini ayam merawang sekaligus ayam mardi Pak Bro. Ada berapa ekor mardi, ada berapa ekor merawang lah Pak Bro ya. Jadi nggak sampai setengah lah mardinya Pak Bro ya. Ini Pak Bro, yang saya bilang itu adalah investasi jangka panjang. Jadi per minggu Pak Bro itu bisa mendapatkan apa yang namanya itu uang Pak Bro. Ini 18 ekor seperti ini Pak Bro itu bisa mendapatkan sekitar 300 ribuan Pak Bro per ekornya. Karena mardi itu agak lumayan cukup mahal Pak Bro. Kalau dibilang harga DOC Pak Bro ya, dibandingkan dengan merawang, memang harga jual mardi itu lebih tinggi dibandingkan dengan ayam merawang Pak Bro. Kalau bisa gitu Bang, yang namanya ayam-ayam siapan ataupun ayam materi kali ya. Karena orang-orang bilang sekarang, peternak bilang sekarang, yang namanya ayam mardi itu sistemnya ayam materi Pak Bro. Jadi tujuannya memang dicari adalah jantannya Pak Bro ya. Jadi harga jualnya cukup lumayan tinggi Pak Bro. Inilah yang saya bilang itu bagaimana caranya kita itu menjadi peternak yang bisa mengembangkan atau bisa menjadi investasi jangka panjang buat Pak Bro-nya apabila mau berusaha di ternak ayam kampung Pak Bro. 5 saja kalau Pak Bro itu sudah bisa mengatur yang namanya itu siklus mesin tetas, saya rasa per bulan Pak Bro itu sudah bisa memelihara ayam ataupun mendapatkan anak ayam sekitar 80-an ekor per 1 bulan Pak Bro. Pak Bro kalikan selama 1 tahun sudah berapa Pak Bro ya. Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya buat kasih makan Pak Bro. Jadi mau berternak, jangan dipikirkan itu adalah untung nanti menjualnya, tetapi adalah menjaga yang namanya itu pola makan mereka Pak Bro. Karena terlalu banyak ayam pun kita itu pasti keteteran dalam hal makan. Kalau seumpamanya Pak Bro itu baru mau memulai Pak Bro.
Jadi konsep yang paling baik itu adalah untuk memulai ternak ayam kampung. Yang pertama ataupun yang wajib Pak Bro lakukan itu adalah riset diri sendiri dulu Pak Bro. Ukur dulu kantongnya sekira cukup nggak memelihara 5 ekor. Kalau semisal cukup, silakan pelihara 5 ekor Pak Bro. Kalau semisalnya cukup di 20-an ekor, ya 20-an ekor dulu Pak Bro. Nggak usah banyak-banyak Pak Bro untuk memelihara ayam-ayam siapan seperti ini. 20-an ekor saya rasa per bulan ataupun per minggu Pak Bro itu sudah kewalahan buat beli peletnya Pak Bro ya. Kalau Pak Bro itu kalau Pak Bro-nya main ayam-ayam masih kecil, saya rasa puasanya cukup banyak. Artinya puasa itu adalah menjualnya cukup lama Pak Bro. Tapi kalau main ayam seperti ini, ayam yang udah besar seperti ini, terkendala itu adalah di harga yang cukup mahal. Dan yang paling senangnya itu adalah yang paling cepatnya itu kita menjual hasil panenan Pak Bro ya. Jadi per minggu Pak Bro sudah bisa menjual DOC-nya yang paling cepat Pak Bro ya. Ataupun Pak Bro-nya mau semisalnya menggunakan ayam-ayam kiloan ataupun main-main di pembesaran, ya silahkan Pak Bro ya. Tapi yang paling cepat dalam menghasilkan uang itu adalah tentunya di penjualan DOC, karena resikonya itu nggak terlalu banyak Pak Bro ya. Jadi untuk Pak Bro-nya silakan Pak Bro, silakan yang namanya itu beternak ayam. Yang paling penting yang saya bilang tadi Pak Bro, ukur dulu kemampuan finansial Pak Bro nya. Jadi jangan asal melihat YouTube dengan berapa ekor untungnya berapa, dengan berapa puluh ekor untungnya berapa. Tapi yang paling jelas itu adalah ukur dulu finansial Pak Bro nya, ukur dulu dompet Pak Bro nya. Jadi jangan langsung blok banyak, itu jangan Pak Bro ya. Karena barangkali makin banyak barang ataupun makin banyak ayam yang Pak Bro pelihara, uang yang harus Pak Bro keluarkan tiap hari pun banyak Pak Bro, saya jamin Pak Bro. Contohnya seperti ini Pak Bro ya. Ini 7 ini Pak Bro kalikan dengan 1,3 on Pak Bro per harinya. Itu kita anggaplah 1 kilo per hari Pak Bro ya. 1 kilo per hari kita kalikan 7 sama dengan 7 kilo per minggu Pak Bro. Kalau misalnya banyak full semua sampai ke sana, saya rasa pikir-pikir dulu Pak Bro. Kalau mau banyak misalnya cukup dengan 6 betina seperti ini, ya pelihara dulu 6 betina ini, mengembangkannya pelan-pelan saja Pak Bro. Saya tuh memainnya di 1 bulan jual, 1 bulan simpen, 1 bulan jual, 1 minggu jual, 1 minggu simpen, 1 minggu jual lagi, 1 minggu depan simpen lagi Pak Bro. Itu konsep yang sekarang saya lakukan. Kalau misalnya terkendala yang namanya itu pakan, ya yang 1 bulan saya simpan tadi, ya saya jual lagi Pak Bro ya. Itu buat menjaga yang namanya itu peternakan kita ini berjalan Pak Bro ya. Jadi jangan semuanya dijual, tetapi yang paling penting itu adalah menjaga agar mereka ini tuh sehat dulu Pak Bro. Jadi jangan nanti dulu berpikir untung, yang jelas itu adalah menyayangi mereka ini agar nanti bisa membahagiakan kita Pak Bro ya. Oke Pak Bro, mungkin sedikit lah Pak Bro cara saya ataupun cara peternak di sini Pak Bro ya, di Awan Ayam, menjaga yang namanya itu usaha Pak Bro. Istilahnya itu adalah investasi jangka panjang ataupun investasi yang saya rasa nanti bakal tinggi Pak Bro, karena produksi ayam kampung semakin banyak, permintaan ayam kampung itu semakin banyak. Saya rasa nanti peluang usaha seperti ini itu sangat terbuka lebar Pak Bro. Oke Pak Bro, mungkin sedikit masukan dari saya. Apabila Pak Bro-nya itu kira-kira mau berusaha dengan lahan yang sedikit, ini adalah contoh investasi yang bisa dilakukan di belakang rumah Pak Bro ya. Oke Bro, Erga Tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Pak Bro. Bye bye.